Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama WNI yang terlantar, Cikal Ramadan di Phnom Penh, Kamboja, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Sumatera Utara, Hamdani Hasibuan. Saya ke Pak Hamdani terlebih dahulu menyambung pertanyaan saya sebelum break tadi, Pak. Sebelumnya tanggal 26 April dari Kementerian BP2MI menyampaikan bahwa fenomena anak muda asal Binjai yang rela meninggalkan tanah air bekerja sebagai admin judol di luar negeri, terutama kita bicara soal Kamboja dalam hal ini, itu jumlahnya ada banyak sekali. Ada apa sebenarnya, Pak? Pendapat Anda terlebih dahulu terkait dengan pernyataan dari Kementerian BP2MI. Mohon maaf, audionya belum terdengar, Pak Hamdani. Baik, Ya. saya jelaskan ya. Tadi disebutkan penyumbang tenaga ke Kamboja ya, ke Kamboja. Nah, datanya itu sebenarnya dengan kita juga seberapa banyak sih para Binjai itu yang penyumbang, kalau katakan di penyumbang di Kamboja ya. Kita juga perlu koreksi, saya pikir ya. Kemarin dari 136 yang dipulangkan itu orang Binjai itu cuma 3 orang loh. 136 orang Binjai cuma 3 orang. Jadi kita juga perlu tahu kalau memang Binjai itu dinyatakan salah satu ya dengan Medan sebagai penyumbang tenaga kerja ke Kamboja. Ini saya juga perlu mengklarifikasi itu. Terima kasih klarifikasinya, dan sebenarnya kita juga butuh secara kuantitatif juga sebenarnya, Pak Hamdani, bahwa dari rilisnya BP2MI menyebutkan Kota Binjai menjadi daerah penyalur terbesar pekerja ke luar negeri. Sebagian besar dari mereka rata-rata bekerja sebagai admin judi online. Bahkan setiap tahunnya jumlah pekerja ilegal ini terus bertambah. Tapi tidak ada data kuantitatif di sini. Mungkin nanti juga klarifikasi ini bisa ditambah dengan data-data demografinya seperti apa, usia mereka, jenis kelamin, segala macam. Tapi dari Binjai sendiri, Pak, apakah memang bagaimana sebenarnya kesempatan lapangan kerja yang dibuka untuk anak-anak seusia Cikal? Sebenarnya kalau di Binjai itu peluang kerja itu besar. Kita itu banyak kegiatan yang kita lakukan di Kota Binjai itu menyangkut dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Setiap tahun kita lakukan event-event seperti job fair. Itu bisa ribuan, job fair itu bisa ribuan lowongan kerja dari perusahaan itu dihadirkan di kegiatan tersebut. Kemudian kita juga melakukan kegiatan untuk membuka lowongan jadi dengan program antar kerja lokal ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Binjai untuk merekrut pekerja Binjai yang bekerja di Binjai. Bahkan kita juga mempunyai kegiatan antar kerja daerah ya. Kita dengan PT Philip sudah berapa kali, PT Philip yang berada di Batam, sudah berapa kali juga kita melaksanakan berbagai kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja melalui jasa pengiriman tenaga kerja di Batam. Nah, kemudian juga di luar itu, di luar dinas kita sendiri itu, kita juga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Binjai juga melakukan magang kerja ke PT Panasonic. Setiap tahun itu dilaksanakan. Kemudian juga untuk pelaku-pelaku usaha ya, dalam rangka membuka pekerjaan di bidang usaha, itu kita laksanakan pelatihan-pelatihan yang kita kerjasamakan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Profesi Medan, di bawah nama Kementerian Tenaga Kerja Medan. Mungkin ya. Sumatera Utara memang tidak satu-satunya, Pak. Dari rilis Kementerian Luar Negeri juga kemudian diikuti oleh Sulawesi Utara, ada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bangka Belitung. Itu provinsi-provinsi terbesar yang menyumbang atau memberangkatkan secara non-prosedural remaja-remaja untuk khususnya di ASEAN. Kemudian apakah dari pemetaan Kota Binjai sendiri mereka, ini pattern ini sudah diketahui oleh Kementerian Luar Negeri, mereka yang mayoritas korban sindikat penipuan online ini adalah Gen Z berusia 18 hingga 35 tahun. Pendidikannya bahkan juga sudah ada yang mencapai S2 dan berasal dari kelompok menengah, dan mereka orang-orang yang kalau bahasa anak sekarang digital savvy begitu, mahir dalam menggunakan internet. Apakah bagaimana pemetaan di Binjai sendiri hingga saat ini? Nah, itulah yang menjadi pola yang kita lakukan ya. Berbagai kegiatan kita lakukan itu ternyata jangkauannya juga tidak signifikan ya kalau bukan usaha dilakukan pemerintah Kota Binjai. Nah, tentunya setelah kita teliti atau kita amati, memang sudah ada pergeseran minat kerja daripada Gen Z ini.
ya minat kerjanya selama ini kita sudah perhatikan memang kebanyakan di dunia digital. Sementara kita masih membuka ruang-ruang atau lowongan kerja yang sifatnya formal. Mungkin depannya kami akan lebih membuat kegiatan yang beragam jenis lowongan pekerjaan yang ada yang benar-benar merupakan minat daripada gadget yang ada di Kota Binjai khususnya. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Saya ingin ke Cikal. Tadi audio Anda kurang jelas ketika di segmen pertama tadi saya menanyakan bagaimana kemudian pernyataan dari KBRI misalnya terkait dengan kepulangan Anda, seperti apa penjelasan mereka? Dari KBRI sih bilang kalau besok untuk foto SPLP harus datang itu sekitar jam 2, harus sudah di KBRI. Untuk foto SPLP tadi, Bu. Untuk foto apa? SPLP, pembuatan SPLP. Oh baik, untuk pemulangannya ya. Tapi dijadwalkannya kapan untuk pemulangan itu sendiri? Untuk pemulangannya sampai saat ini belum tahu, karena kan baru mengurus surat SPLP. Baik. Cikal, sekarang kamu sedang berada di KBRI. Apakah di sekitar kamu ada teman-teman yang ada di video juga? Boleh disapa mereka? Ada, Bu. Guys. Baik, ada siapa saja ini? Ini ada semuanya, Bu. Hadir semuanya, Bu. Baik, ini saya juga ingin menampilkan rekan-rekannya Cikal yang saat ini ada di KBRI dan berharap keluarga di rumah yang melihat video ini, tayangan NTV saat ini bisa melihat bahwa anggota keluarga mereka dalam kondisi baik, aman, dan akan segera dipulangkan oleh pihak KBRI Kamboja untuk kembali ke tanah air, untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Mana teman-temannya Cikal? Ini, Bu. Ini baik. Yang 2 orang. Halo. Ricky. Ini siapa namanya? Ricky Iqbal Saputra, Bu. Ricky Iqbal Saputra. Asalnya dari mana? Ya. Asalnya dari Medan. Oh, Ricky Medan, Horas. Kemudian belakangnya ada siapa nih? Ada Pria, Bu. Priantara. Prian Mitraleo. Oh, baik. Prian, asalnya dari mana Prian? Dari Medan Binjai, Bu. Dari Medan juga ya. Kemudian satu lagi, kalau tidak salah di video ada 4 orang ya. Satu lagi yang dari sekecamatan dengan Cikal. Ya, satu lagi tidak ada, Bu. Lagi di luar dia, Bu. Di luar? Oh, kalian masih tetap boleh keluar-keluar ya dari KBRI ya? Ya, kami itu tidur kadang tuh, Bu, di jalanan, Bu. Itu nggak boleh dimasukin KBRI. KBRI itu tidak boleh dimasukin. Oh, gitu. Ya, kalau untuk masuk itu cuma untuk jika ada kepentingan kayak pengurusan, kayak yang lain gitu, Bu. Oh, baik. Kalau setelah besok itu kita itu harus keluar. Oh gitu, jadi besok Anda diminta datang jam 2 itu hanya untuk foto, untuk pengurusan surat-surat begitu ya. Jadi posisi Anda saat ini persisnya di mana? Posisi itu dekat, ada penginapan di dekat KBRI. Penginapan di dekat KBRI, baik. Kalian semua tidak merasa terancam kan? Tidak ada yang mengintimidasi atau ada gangguan-gangguan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalian juga masih bisa jalan-jalan, makan. Tapi uang ada nggak nih? Kalau uang nggak ada, Bu. Bahkan dari pagi belum makan, Bu. Ini kan penginapan kebetulan bekas teman yang barusan mau pulang, Bu. Oh gitu. Nah, jadi KBRI ternyata tidak memfasilitasi Anda dan teman-teman ya? Tidak ada, Bu. Adakah selain kalian berempat yang saat ini juga terlantar atau menunggu proses pemulangan dari KBRI? Ada, Bu. Ada beberapa orang, tapi mereka lagi di depan, pas tepat depan KBRI, Bu. Lagi ya bakalan tidur di sana, Bu. Tidur di rumput-rumput lah, Bu. Oh, ada berapa banyak kira-kira? Ada mungkin 5 atau 6 orang atau 7 orang gitulah, Bu. Mereka tidak seberuntung kalian ya bisa mendapatkan penginapan ini ya, meskipun dipinjamin oleh kenalan ya. Iya, Bu. Baik, aduh. Pantes Prian dan Ricky kelihatan lemes. Apa yang ingin kalian sampaikan? Saya mulai ke Ricky dulu deh. Ricky,
Apa yang ingin disampaikan ke keluarga di Medan? Ya untuk utama untuk keluarga ya sehat-sehat saja, doakan saya cepat pulang Hmm, dan berkumpul dengan keluarga karena saya sudah berharap cepat pulang karena Iya. tersiksanya di sini. Jadi saya tidak bisa pulang. cepat pulang ya. Kamu kemarin selama kerja di perusahaan yang kemarin itu tidak mendapat penganiayaan juga kan, Ricky? Cuman fisik aja Bu, fisik mental yang disiksa. Bu. Gimana fisik disiksa? Tekanan fisik, Tekanan mental ya, diminta untuk ini ya, diminta untuk memenuhi target begitu ya, tapi nggak sampai ditendang, dipukul enggak ya? enggak Bu. Baik, kapok nggak? Masih mau kerja di Kamboja atau di negara lain nggak? Kapok Bu. Kapok Enggak mau ya. lagi Bu. Kerja di Medan aja yang benar ya. Baik, Prian, Iya. apa yang ingin kamu sampaikan ke keluarga di rumah, Prian? Intinya kita selalu aja lah. Pengen pulang aja ya? Nggak pengen balik lagi ke Kamboja? Ya kapok juga lah Bu. Kapok Pulang juga. Baik, baik. Kami turut senang karena kalian, ya meskipun saat ini belum ada kepastian kapan akan dipulangkan, tapi kalian sudah berada di tempat yang aman, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan, dan meskipun uang sama sekali nggak punya sekarang ya, nggak ada uang sama sekali di kantong ya? Nggak ada Iya, Bu. Bu. Nggak ada ya, oke. Ricky, Anda sempat dapat berapa gaji selama kerja kemarin? Dapat gaji 200 Bu. 200 US, lebih besar sedikit dari Cikal ya. Prian? Prian dapat gaji berapa Ya. kemarin? 300 lah Bu. 300, 200. 300. Oh, kamu lebih besar ya. Nanti kalau sudah sama-sama balik ke tanah air, kamu harus traktir teman-teman. Baik, salam saya untuk rekan satu lagi tadi, Tentama ya? Taruna. Taruna. Oke, salam saya untuk Taruna, dan setelah dialog ini mohon dicari Taruna supaya nggak kembali atau supaya nggak main jauh-jauh, supaya kalian tetap bersatu dan segera pulang ke tanah air bareng-bareng ya. Baik, Pak Hamdani, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan ke teman-teman ini, Pak? Audionya mohon maaf, belum terdengar, Pak. Baik, untuk Cikal ya bersabar ya, kemudian untuk menjaga supaya tetap berada di penginapan ya, Ya. dan tidak membuat masalah yang baru juga di sana, karena ini masih dalam proses, dan kita berdoa berharap ya saudara Cikal segera dipulangkan ya. Pemerintah Kota Binjai tentunya melalui Bapak Wali Kota juga segera memintakan ini menjadi atensi bagi Bapak Wali Kota Ya. yang permasalahan yang dihadapi oleh Cikal dan Taruna, tentunya yang bukan warga Kota Binjai. Ya. Kita juga pemerintah dinas juga terus berkomunikasi ya. Tadi juga saya bertemu dengan Cikal siang tadi ya, dengan Cikal, dan juga kami berkomunikasi dengan keluarga yang nenek yang ada di Kota Binjai. Terima kasih. Baik, artinya kalaupun mereka nanti dipulangkan sampai ke Jakarta, sampai ke kampung halaman masing-masing, itu akan tetap dibiayai dari Pemkot ya Pak, Binjai ya Pak? Ya, sedang dalam pengurusan ini. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Cikal, terakhir ada yang ingin kamu sampaikan? Ya, saya cuma berharap dia bisa segera pulang Bu, dan juga saya berharap dari pemerintah juga mendapatkan biaya lah Bu untuk selama menunggu prosesnya, karena Ya. makan aja itu nggak ada Bu, bahkan dari pagi juga tidak makan. Nggak ada ya, oke. Tadi Pak Hamdani bilang kamu bersabar, yang penting saling jaga sama teman-teman di sana. Cikal, sekarang kalau nenek lagi nonton tayangan Nusantara TV, apa yang ingin kamu sampaikan ke nenek? Ya, mudah-mudahan nenek tuh tidak terlalu banyak pikir tentang Cikal di sini, dan nenek tuh sehat-sehat selalu, dan nenek juga doakan Cikal supaya bisa cepat pulang. Itu aja. Baik, Prian dan juga Ricky, kalian saling jaga ya, supaya sama-sama terus dan saling jaga keselamatan. Terima kasih rekan-rekan, nanti dikabarin ya kalau sudah sampai Binjai ya. Pak Hamdani terima kasih, Cikal dan rekan-rekan terima kasih.
Dan pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa